Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Widianingsih dengan NIM 215231032 dari kelas Perbankan Syariah 2A. Di sini saya akan menceritakan Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatangan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut sebagai Ianti dan secara tertulis Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Duku Kerten Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berturut-turut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan belum mati tepat di sumbernya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran mengeluh ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur Jenderal di Batavia tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwono II untuk membuangnya sampai tidak bisa kembali ke Jawa. Dan Mangkubumi diberi uang 3.000 riel untuk jatah makan anak buah, dan malamnya ia pergi. Sejak saat itu pecah perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara. Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan disampaikan kepada Pakubuwono III, pengganti Pakubuwono II. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyetujui terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut disampaikan Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Moser. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomi Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Proses pembagian wilayah dan aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang. Perjanjian Giyanti yang tidak menerima pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan berbagai peristiwa. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756, hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Sinopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa belum berhenti.
pada 1813, di mana Gubernur Thomas Stanford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta, terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan, model, dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang berbeda. Dinamika politik pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.